Sobat Pelita, kembali lagi di Pelita Podcast. Kali ini bersama aku Aska dari PKP Angkatan 2024. Dan di sini pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu ada Mbak Zamia. Boleh dari Mbak Zamia memperkenalkan dari angkatan berapa? Oke, halo semuanya. Aku Zamia atau Putri Julia dari PKP Angkatan 2021. Gimana kabarnya Mbak Zamia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman di sini kita mendatangkan Mbak Zamia karena di episode kali ini kita mau bincang-bincang terkait program AIMS. Mungkin di awal boleh Mbak Zamia menjelaskan terkait program AIMS itu apa sih? Oke, jadi AIMS itu kepanjangannya Asia International Mobility for Student. Koreksi kalau aku salah ya. Asia atau ASEAN gitu. Tapi setahu aku Asia karena mobility studentnya itu di lingkup Asia aja. Jadi AIMS itu adalah salah satu program yang memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan student exchange ke kampus di luar negaranya. Oke, jadi Mbak Zamia ini adalah mahasiswi PKP yang lolos dari program AIMS ini dan student exchange kemana Mbak? Aku ke UPM Malaysia. Oke, dan ini Mbak Zamia berarti untuk menuju ke sana itu ada seleksinya nggak sih? Dan kalau ada pun seperti apa biar teman-teman bisa tahu nih. Oke, kalau seleksi AIMS sendiri, jadi AIMS itu kan lingkupnya bukan UNIF ya. Kalau kebetulan kalau AIMS itu setauku MOU-nya itu dari ITP, Oh iya. Ilmu Teknologi Pangan, dan kebetulan aku memang tahu program itu dikhususkan untuk Fakultas Pertanian UNS saja. Nah, terus ada seleksinya atau enggak? Ada, waktu itu ada. Dan proses seleksinya gampang kok. Jadi kayak kamu ngisi form itu nanti isinya CV, surat rekomendasi, terus ada tes TOEFL atau tes bahasa Inggris, terus habis itu ada kayaknya motivasi deh. Terus setelah ngisi form itu, habis itu 2 hari kemudian ada seleksi wawancara. Oke, jadi teman-teman kalau tertarik untuk ikut program AIMS mungkin tahun depan atau tahun ini ada juga ya, tapi udah Tahun ini ada, tapi setahu aku tutup kemarin banget baru tutup. Oke, jadi boleh nanti untuk tahun depan bisa daftar AIMS ini ya Mbak. Dengar-dengar dari AIMS kan juga ada ini untuk syarat TOEFL, skor TOEFL. Nah itu Mbak Zamia dalam mempersiapkan untuk itu gimana sih? Jujur aku waktu itu tes TOEFL-nya agak kedebukan ya. Tapi aku sendiri sudah mulai mempersiapkan ini dari ketika aku mulai magang. Karena kebetulan aku magangnya di salah satu perusahaan multinasional dan emang kadang di kehidupanku selama magang pun aku sering mengamati, oh ternyata orang-orang di kantorku tuh kayak meeting dan lain sebagainya itu pakai bahasa Inggris. Jadi memang sejak dari waktu magang itu aku udah mulai mempersiapkan nih, aku pengen les bahasa Inggris cuma sebatas biar aku bisa nyambung lah sama orang kantor gitu ya. Bener. Nah tapi terus ternyata ada event-event ke depan dan ternyata emang kepake banget buat seleksi AIMS ini. Jadi Mbak Zamia walaupun mempersiapkannya waktu magang, jadi buat teman-teman kalau dipersiapkannya dari semester awal-awal mungkin bakal lebih baik gitu ya Mbak. Iya sih, dan kebetulan bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Jadi mau nggak mau kamu harus bisa. Jadi mendingan dipersiapkan mulai dari sekarang. Setidaknya goalsnya bukan untuk daftar AIMS atau daftar student exchange, tapi untuk menambah soft skillmu aja gitu. Oke, jadi sini selanjutnya aku mau tanya pengalaman apa saja yang Mbak Zamia dapat dari program AIMS ini selama student exchange di Malaysia ya? Kebetulan aku student exchange-nya itu di University Putra Malaysia. Itu kayak universitas, bukan kayak sih, tapi itu Universitas Pertanian di Malaysia. Dan kebetulan karena bukan kebetulan, tapi emang program AIMS ini, jadi kamu student exchange dan di sana itu tetap kuliah. Jadi aku ngambil 3 mata kuliah. Di sana ada 3 mata kuliah dan aku kuliah terus nggak setiap hari sih, tapi setiap minggu pasti ada kegiatan kuliah gitu. Nah, mata kuliah yang aku ambil itu ada 3. Yang pertama tuh ada Post Harvest Technology, terus Engineering Economic, sama yang terakhir itu Final Year Project atau kalau kita nyebutnya skripsi. Jadi benar di sana itu kegiatan utamanya tetap studi, tetap akademik, terus ada mungkin side kegiatannya kita di side kegiatan itu ada, tapi diadakannya sama internal UPM, namanya BADIS. Jadi ada di UPM tuh ada salah satu organisasi atau kantor yang menaungi semua mahasiswa internasional, namanya iPutra. Nah, yang bikin kegiatan non akademik di UPM itu dari iPutra gitu.
Oke, jadi kayaknya menarik banget ya emang dari program AIMS ini, terlebih dari Universitas Plasma, dari Fakultas Pertanian, dan di sana juga belajar dari Fakultas Pertanian juga, namun di lingkup yang internasional gitu ya, Mbak? Koreksi dikit. Di Gimana? sana aku sebenarnya student exchange-nya Iya. tujuannya itu bukan di Fakultas Pertanian. Oh, tapi Ini agak unik sih, tapi ke Iya. Fakultas Teknik. Oh, tapi itu ada dari lingkup tetap ada lain pertaniannya. Jadi fakultasnya engineering, tapi departemennya biological and agri science. Oke, kalau boleh tahu motivasi apa sih yang membuat Mbak Zamia ini ikut program AIMS? Apakah agar mengetahui tentang pertanian di sana, ataupun tadi kan di teknik ya, biar tahu seperti itu, atau bagaimana, Mbak? Sebenarnya kalau dari aku pribadi, motivasinya itu karena waktu itu bener-bener timelinenya tuh pas banget. Aku habis selesai seleksi Mapres, terus aku udah selesai magang lebih awal. Jadi teman-temanku yang lain masih magang dan aku udah selesai gitu. Jadi kebetulan waktu itu free banget. Terus aku kan mulai berpikir-pikir ya, habis ini ngapain ya, habis magang. Terus ternyata timeline berikutnya emang harusnya skripsi kan, tapi aku pribadi ngerasa aku belum siap gitu loh. Jadi sebenarnya daftar AIMS ini motivasinya tuh lebih ke aku pengen keluar dari zona nyaman, karena biasanya aku mungkin udah lama, maksudnya udah 4 semester bahkan 5 semester di UNS, dan aku udah paham banget sistem akademiknya kayak gimana, terus sistem pendidikannya kayak gimana. Aku pengen mencoba sesuatu yang baru. Jadi aku coba keluar dari zona nyaman, aku berubah budaya, mungkin pengennya kayak gitu. Dan karena kebetulan di semester sebelumnya aku emang banyak in touch sama sama skup internasional atau multinasional dari tempat magang. Jadi aku pikir oke, aku siap nih kayaknya untuk mencoba hal baru ini kayak gitu. Jadi keren banget ya ini Mbak Zamia, setelah Mapres dia nggak mau diam aja nih, cari program-program lain yang kiranya bisa mengembangkan dirinya gitu. Oke, ngomongin soal sistem pendidikan, bedanya di Indonesia dan juga di Malaysia itu apa sih yang Mbak Zamia rasakan? Sebenarnya yang paling kelihatan tuh dari timeline ya. Kalau kita kan mungkin penerimaan mahasiswa baru itu Januari sama Juli. Iya. Nah kalau di sana itu mulai perkuliahannya itu justru di Oktober sama April kayaknya. Ya, jadi kebetulan aku kemarin di sana itu mulai ke semester yang mulai hari pertemuan pertama itu di bulan Oktober, awal Oktober banget. Dari timeline udah kelihatan beda. Terus aku pikir kalau dari sisi akademik, administrasi itu mirip sih, cuman karena mungkin aku mahasiswa internasional ya, jadi step-stepnya agak lebih banyak gitu. Tetap kita harus ngewar matkul, habis itu minta tanda tangan dosen, tugas kuliah, UTS, UAS, sama aja. Tapi yang aku suka itu di sana mereka punya evaluasi pembelajarannya itu lebih terstruktur. Jadi UTS tuh 2 kali, di pertengahan setelah 8 minggu kuliah, 8 minggu kuliah, UTS, 8 minggu lagi ada UTS lagi, terus baru nanti ada satu sistem namanya UAS. Jadi dan di UAS itu tuh benar-benar ujian kayak ujian akbar gitulah semua. Berarti emang bareng-bareng gitu ya, serentak gitu. Bener. Dan bahkan ada satu sebelum UAS itu, sebelum timeline UAS, kita tuh dari kampus itu tuh menyediakan 1 minggu full khusus untuk belajar. Jadi kayak study week-nya tuh di saat-saat itu, dan habis itu 2 minggu ngerjain UAS bareng-bareng serentak. Itu bener-bener kamu bisa satu ruangan itu sekelas sama mungkin dari prodi lain, dari fakultas lain, bukan dari fakultas lain, dari departemen lain, dari angkatan lain. Jadi suasana itu benar-benar kerasa banget kalau ya ini lagi ujian, ini lagi masa-masa ujian gitu sih. Jadi berarti perkuliahannya itu termasuk rekognisi yang di UNS atau bagaimana Mbak itu? Kalau dari matkulnya kebetulan agak susah direkognisi sih kalau pilihanku ya, karena kan aku ngambilnya post harvest itu relate-nya sama ITP. Kita nggak ngambil kan, meskipun peminatnya kita nggak ngambil. Terus engineering ekonomik itu sebenarnya relate sama IUT atau enggak Ekoper, ekonomi pertanian dari AGB. Tapi karena aku udah ngambil, berarti kan nggak bisa direkognisi lagi. Mungkin bisa ditambahkan jadi mata kuliah tambahan. Terus kalau yang skripsi itu karena ini masih proses, aku kurang tahu jawabannya gimana. Nanti mungkin kalau aku prosesnya udah selesai baru bisa aku tambahin informasinya. Oke. Nah, ini kan Mbak Zamia student exchange-nya di Malaysia. Nah, itu kan tentunya juga jauh dari keluarga. Nah, pengalaman apa sih yang bikin kayak menarik banget, ada yang di sana beda sama di sini, kayak budayanya seperti apa, terus kayak culture shock-nya yang beda banget dari di sini gimana gitu, Mbak? Oke, mungkin dari
culture shock yang pertama banget ya. Di sana tuh aku malah merasakan culture shock ini tuh dari mahasiswanya. Jadi waktu itu hari pertama banget aku masuk kelas hari Senin, dan kelasku itu mulai jam 2. Di sana mulainya jam 2. Nah, mulai jam 2 dan aku kebetulan datangnya tuh agak mepet ke kampus. Nah, terus kita nggak tahu nih ruangannya di mana. Kita sempat nanya-nanya lah, aku sama temanku sempat nanya-nanya, ruangan ini tuh di mana sih? Terus ternyata dia di lantai 4, tapi kita tuh salah lantai. Jadi dia nggak nemu-nemu gitu kan. Terus pada akhirnya kita kontak lah teman kita yang ada di dalam grup kelas itu. Terus minta tolong tunjukin arah. Tapi bedanya itu yang bikin aku shock adalah dia tuh nggak cuma nunjukin arah, oh kamu naik 1 lantai lagi gitu. Enggak, dia jemput kita. Jadi dia kelasnya itu ada di lantai 4, aku sama temanku di lantai 2. Dia turun 2 lantai terus jemput kita, oh ini kelasnya di atas gitu. Dan aku merasa full effort banget gitu loh. Berarti lumayan cocok ya dengan orangnya, kayak ramah-ramah. Iya, betul. Terus itu kalau dari lingkungan kampus. Mungkin kalau dari lingkungan tempat tinggalku, karena kebetulan aku nggak tinggal di dormitory atau asramanya mereka, jadi aku tinggal di luar kampus. Nah, kalau dari pengalamanku di luar kampus tuh mungkin yang berbeda banget, yang culture-nya beda tuh dari makanannya kali ya. Kita nggak nemu, kalau aku sendiri ya, aku kan suka pedas nih. Iya. Menurutku sambal di sana tuh nggak pedas. Yang katanya pedas tapi nggak pedas gitu ya, Mbak. Dan kalau misalkan aku pengen makan pedas, aku datang ke Resto Indo. Jadi kayak restoran Indonesia gitu, di sana ada ayam geprek itu yang paling enak. Gitu sih. Kalau boleh tahu itu berapa lama sih, Mbak, masa di sananya? Di sana aku itu bikin visanya 5 bulan. Dan bener-bener aku pas 5 bulan sih. Aku datang ke sana 1 November, aku pulangnya 1 Maret. Pas 1 Oktober. 1 Oktober. Berarti dari Fakultas Pertanian, apakah Mbak Zamia aja atau ada teman-teman lain gitu tadi? Ada teman-teman yang lain kok. Kebetulan tahun ini 3 orang. Kalau tahun kemarin itu 10 apa 9 ya. Tahun ini 3 orang. Aku dari PKP, ada dari UGB, sama satunya lagi dari ITB. Oke, berarti ini programnya untuk semua jurusan yang ada di FP ini bisa punya kesempatan buat ikut program AIMS ini. Oke, selanjutnya mungkin aku pengen tanya, mungkin ada yang mau diberikan kepada teman-teman pesan terkait kayak pesan-pesan Mbak Zamia perjalanan menuju ke program AIMS ini, terus apa saja yang dipersiapkan gitu. Sebenarnya kalau aku cerita tentang program AIMS ini, aku sendiri persiapannya cukup singkat, karena emang benar-benar waktu itu aku dikasih tahu infonya agak mepet. Terus kayak seleksi tuh rasanya kayak di awang-awang gitu, maksudnya kayak aduh nggak kerasa ini kayak gimana, udah masuk mau udah bertahan hidup lah. Jadi kayak nggak aware sama semuanya, ya udah yang penting seleksi aja. Terus akhirnya pengumuman. Nah, ternyata setelah pengumuman itu baru di situ prosesnya tuh lebih terasa, karena kamu punya waktu 3 bulan, harus nyiapin berkas, harus ngurus administrasi, paspor, visa, izin tinggal dan lain sebagainya. Itu kan agak ribet. Nah, terus habis itu baru deh kamu sampai di sana bakalan merasakan hal baru dan mulai kayak jurnal baru gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, teman-teman kalau udah mulai tahu ada nih Fakultas Pertanian punya program AIMS dan bisa memfasilitasi untuk student exchange ke luar negeri, mungkin dari sekarang bisa dikepoin ya, karena menurutku AIMS ini seleksinya jauh lebih mudah daripada ISMA, daripada UNS Global Challenge. Karena menurutku kita itu udah difasilitasi full banget sama FP. Kayak MOU-nya dari mereka, kontak-kontakannya juga masih dari dosen. Jadi masih enak lah kita tuh. AIMS itu kayak bukan seleksi sih, administrasinya lebih mudah gitu. Soalnya juga masih lingkup di sefakultas gitu ya, Mbak. Bener. Dan memang dari dosen-dosen sendiri ada hubungan personal sama dosen-dosen di sana gitu. Jadi rasanya nggak seribet dokumen administrasi kalau kamu ikut UNS Global Challenge atau mungkin ISMA gitu. Dan tentunya sangat bermanfaat ya, Mbak. Bener banget. Kebetulan aku sendiri tuh di sana ada satu cerita ya, boleh. yang mungkin aku memorable banget ya. Jadi salah satu mata kuliahku itu ada kunjungan lapangan ya. Nah, kunjungan lapangannya ini aku datang ke pabriknya itu pabrik teh. Pabrik teh di Malaysia, namanya Buah Tea Plantation. Lingkupnya namanya Buah Tea Plantation atau kayak perkebunannya. Terus
produknya itu namanya teh boh atau boh tea gitu. Nah di sana tuh apa ya, kita ngamatinnya tuh benar-benar sesuatu yang berbeda banget dari yang biasanya kita amati di UNS gitu. Kalau kita dari Fakultas Pertanian kan kadang ngamatinya dari ekonominya atau mungkin dari sosiologinya. Ternyata kalau di sana ngamatinya dari teknikalnya banget, mekanikalnya banget gitu sih. Jadi menurutku kalau teman-teman udah tahu program AIMS kayak gimana, cobalah tanya-tanya cutting yang udah pernah, terus tanyalah nanti dia administrasinya gimana, karena sebenarnya yang paling ribet tuh administrasinya. Administrasi sebelum berangkat itu banyak banget. Nah terus habis itu mungkin bisa nih dimulai di planning dari sekarang, apa aja sih yang harus aku persiapkan untuk ikut program ini, untuk dapat pengalaman yang mungkin lebih baik, lebih upgrade daripada yang kating-katingku pernah rasakan gitu. Ngomongin soal administrasi mungkin bisa di-spill Mbak, kayak administrasinya tuh apa aja gitu. Mungkin yang paling susah, kan prosesnya itu lama kan. Nah, biar bisa tahu gambarannya nanti kalau daftar gitu. Sebelumnya aku kurang yakin ya ini aku bener apa enggak sebutan istilah-istilahnya. Jadi administrasi yang pertama itu kamu harus bikin paspor. Nah kebetulan waktu itu tuh bikin paspornya itu temanku sih yang cerita, dia mau bikin paspor di Solo, tapi antrinya itu lama banget. Terus akhirnya dia harus pulang dulu ke rumahnya nih, terus baru bikin paspor di regionnya dia. Itu mungkin jadi salah satu tantangan, yang mana kan sekarang paspor regulasinya udah berubah ya, jadi udah nggak selama yang aku punya paspor itu udah setengahnya. Terus habis bikin paspor kita bikin izin tinggal visa. Nah visa ini kita nggak bisa pakai visa biasa, harus visa pelajar. Nah visa pelajar itu ngurusnya harus lewat salah satu web namanya MDAC apa ya. Nah jadi di MDAC-nya itu prosesnya tuh lama banget. Jadi meskipun kamu udah bayar nih, udah bayar, terus habis itu kamu pesen tiket misalkan 2 minggu kemudian, itu nggak yakin tuh 2 minggu kemudian tuh bakal keluar itu izin tinggalnya, dan kamu nggak bisa terbang. Maksudnya apa ya, kamu bisa terbang sih ke sana, tapi nanti udah habis mendarat itu visa harus ditunjukkan kan di imigrasi. Jadi ngurus visanya sendiri itu dibutuhkan waktu sebulan lah gitu. Terus ada juga yang sebelum ngurus visa itu kita harus dapat letter of acceptance atau LOA. Nah LOA ini tuh dapatnya dari UPM-nya. Jadi kamu ngirim cukup dokumen pendaftaran kayak form pendaftaran gitu, nanti udah dicap dekan dan lain sebagainya, terus ada lampiran-lampirannya. Nah terus nanti dikirimkan ke, kalau kebetulan kalau aku tuh waktu itu yang ngirim itu dari dosen ITP sama WD1 kayaknya, jadi aku kurang tahu di sana prosesnya kayak gimana, tapi habis itu LOE-nya itu turun sekitar 2 minggu. Nah LOE ini tuh jadi salah satu lampiran kamu daftar visa. Jadi stepnya tuh banyak banget lah. Berarti di satu sisi proses ini lama, masih ada yang lama lagi gitu. Dan kebetulan waktu itu temanku tuh agak mepet kan, dia apply visanya, dan dia sampai nelponin pihak sana karena dia dari pembayaran terkendala. Habis itu dari waktu lama banget, padahal dia ternyata udah pesen tiket, sampai tiketnya itu udah schedule. Oke, seru banget ya ngomongin program AIMS sama Mbak Zamia ini, karena memang beliau ini yang sudah menjalani langsung, jadi teman-teman bisa dapat info-info terkait program AIMS ini. Oke, untuk closing statement di sini aku mau tanya terkait pesan dan kesan supaya teman-teman semakin semangat gitu. Aduh apa ya pesanan aku kayaknya nggak yakin deh aku bisa ngasih closing statement, tapi menurutku aku cuma mau berpesan aja dari teman-teman, kalau misalkan memang kita apa ya, dari aku sendiri itu merasa bahwa akan lebih baik kalau teman-teman itu mulai menata goals. Jadi ketika kamu udah sampai di titik ini, kamu udah punya titik lanjutannya, jadi nggak stuck terus di sini. Nah kebetulan AIMS ini tuh jadi salah satu apa ya, planningku di tahun 2024. Jadi memulai tahun 2024 aku nulis aku pengennya apa aja sih, dan emang salah satu impian terbesarku tuh aku nulis aja aku pengen S2 di luar negeri gitu kan. Tapi ternyata kesempatannya nggak harus sampai S2 dulu loh, ternyata pas aku S1 aja bisa Kak. Jadi ada kesempatannya. bener. Jadi menurutku mulai dari sekarang kita coba deh bikin atau menuliskan apa ya, apa tujuan utamamu, apa goalsmu, apa yang pengen kamu capai, karena secara nggak sadar kita bakalan berusaha untuk mencapai itu meskipun kamu cuma nuliskan itu aja. Jadi mulailah mengenali dirimu sendiri, kenali apa yang pengen kamu lakukan, dan menurutku
tetap stay untuk produktif atau untuk bergerak gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Zamia. Apa yang sudah disampaikan tentunya bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga menambah motivasi untuk kita semua untuk menjadi lebih baik. Oke, sekian dari aku Aska dan Aku Zamia. oke dari kami Pelita Podcast kami undur diri. Dadah.